Apakah metodenya sudah dapat? Lanjutan bab 3 metode penelitian setelah kemarin kita ngomong prosedur cara kerja atau prosedur ya. Yang sekarang nomor 9 adalah kita mengomongkan adalah parameter keberhasilan ya. Parameter keberhasilan. Jadi setiap metode penelitian itu beda-beda parameter keberhasilannya ya. Parameter keberhasilan ya. Jadi harus dicantumkan ini ya supaya pembaca ataupun nanti penguji itu tahu apa yang kita cari. Jadi seperti biasa saya akan ulangi lagi, jenis penelitian itu adalah deskriptif yang pertama, yang kedua analitik ya. Hari ini kita ngomongin semua yang deskriptif dulu, apa parameternya masing-masing ya. Jadi yang deskriptif sudah tahu ada 7 ya, satu case report atau laporan kasus yang biasanya cukup satu kasus, laporan kasus ya. Yang kedua case series atau serial kasus ya, serial kasus. Yang ketiga prevalence study ya. Yang keempat adalah uji diagnostik atau diagnostic test. Yang kelima, ini nama lainnya survei ya, boleh ya, survei. Yang kelima adalah define daily dose. Define daily dose ini penelitian farmakologi ya. Terus penentuan dosis harian. Yang keenam adalah drug utilization study atau yang dikenal dengan rasionalisasi penggunaan obat ya. Dan yang ketujuh adalah secular trend analysis ya. Trend analysis. Jadi kita tidak cukup hanya ngomong deskriptif ya, tidak ya, harus jelaskan dalam bentuk apa, karena deskriptif pun punya 7 bentuk itu ya. Jadi tidak boleh hanya ngomong studi ini studi deskriptif selesai, enggak ya, atau ini jenis penelitian case series kita tidak jelaskan deskriptif ya, harus dijelaskan dulu ya dalam bentuk apa. Penelitian deskriptif dalam bentuk case report, case series, prevalence, uji diagnostik, define daily dose. Jadi yang pertama adalah case report ya. Ini kita harus melaporkan kasus yang jarang, ini cukup satu kasus ya, cukup satu kasus. Harus jelas, nantinya muncul etiologinya kita supaya tahu kausanya ya, kausanya apa gitu ya, penyebabnya apa. Ini terjawab dulu ya, nomor 1 ya. Yang kedua bagaimana diferensial diagnosa, menyingkirkan DDD ini ya, dari mulai laboratorium yang sederhana sampai mungkin yang tercanggih gitu ya. Sehingga jelas memang bisa menyingkirkan daripada semua diferensial diagnosis ya. Kemudian yang penting adalah diagnosanya tegak gitu ya. Jadi ini nanti disertai bukti-bukti diagnosa ini berdasarkan semuanya ini ya. Laboratoriumnya apa ya, segala macam. Keempat adalah terapinya apa gitu ya. Atau tindakannya apa ya. Siapa tahu ada juga memerlukan tindakan bedah gitu. Baru terakhir prognosa. Ya, dan ini walaupun cuma satu laporan kasus, satu kasus saja, mungkin waktu dari mulai mengetahui etiologi sampai ke prognosa ini mungkin perlu waktu years ya, tahunan. Itu yang kadang-kadang dilupakan gitu ya. Karena di sini yang paling susah prosesnya bagaimana menyingkirkan DDD ini sehingga terjadi diagnosa yang tegak gitu ya. Nah, yang kedua adalah case series ya. Case series ini, case series ini beberapa buku menuliskan ini merupakan studi awal atau preliminary study untuk mengetahui hubungan antara risk dan penyakit, atau di dalam RCT ini dimasukkan dalam fase 2 ya, dalam RCT pada fase 2 ya. Biasanya melihat yang dicari adalah di sini adalah korelasi ya, correlation. Jadi correlation. Jadi di sini untuk case series saya hapus dulu ya, balik lagi ya. Case series correlation itu biasa gambarnya begini ya, supaya lebih cepat aja saya jelaskan gitu ya. Ini jadi X, ini Y, ini yang independent, yang ini dependent ya, dependent. Jadi nanti kita lihat korelasinya, apakah yang korelasi yang positif yang kalau ke atas ya, kalau yang ke bawah korelasi negatif gitu ya, negatif. Nah ini ada 4 kekuatan korelasi ini. Yang pertama adalah kalau dia R-nya nanti 0 sampai 0,25 kita ngomong slightly. Kalau dia R-nya di atas 0,25 sampai 0,5 kita ngomong moderately. Ya, kalau R-nya di atas 0,5 sampai 0,75 kita ngomong strongly. Dan kalau dia R-nya di atas 0,75 sampai 1 kita sebut very strong ya. Nah, jadi dia bisa berhubungan positif atau dia berhubungan negatif. Kalau positif artinya semakin tinggi Y, semakin tinggi juga dependent, atau semakin tinggi Y, semakin rendah X-nya, atau terbalik gitu ya. Nah kekuatannya ini ya, bermakna atau tidak nanti cari R-nya ya. Dan untuk mengetahui korelasi ini biasanya memakai
analisa ada 3 itu ya. Yang pertama adalah Pearson correlation ya. Yang kedua Spearman correlation, yang terakhir adalah Kendall-Tau correlation. Kendall-Tau correlation gitu ya. Jadi itu yang nomor 2 ya. Jadi parameter keberhasilan untuk nomor 2 daripada case series adalah mengetahui ya korelasi ini berdasarkan alat analisa Pearson, Spearman, dan Kendall. Hasilnya ini nanti ya, R-nya berapa ya. Jadi R bisa kita sampaikan di sini, R sama dengan berapa, P-nya berapa gitu ya. Bisa ya. Jadi itu 2 ya sudah ya. Yang ketiga tadi sesuai urutan tadi adalah prevalence study ya. Nomor 3. Nomor 3 adalah prevalence study atau survei. Jadi dari kata prevalence saja kita udah tahu ya. Jadi kita mesti ingat definisi daripada prevalence ya, atau survei ya. Jadi definisi prevalence itu adalah rate ya, pakai rate adalah jumlah kasus baru ditambah kasus lama ya dibagi populasi dikali 100% gitu ya. Itu prevalence ya. Jadi ya jumlah kasus baru tambah kasus lama dikali 100%. Tolong diingat, ini untuk kasus-kasus relapse atau cenderung kembali lagi ya, relapse atau recurrence, untuk membedakannya ya dengan incidence ya. Incidence rate. Kalau incidence rate itu jumlah kasus baru saja atau kasus lama saja ya. Kasus lama. Jumlah kasus lama dibagi populasi ya. Bukan ditambah gitu ya. Bukan ditambah ya populasi. Jadi misalnya penyakit asma yang cenderung relapse atau kambuh, kita harus waspada terkait tulisnya. Kalau semua pasien asma baru dalam arti incidence rate yang dihitung. Tapi kalau kita patokannya seluruh pasien asma, itu kemungkinannya adalah prevalence rate. Tolong ingat tuh ya, bedanya ya antara prevalence dan incidence rate. Prevalence rate kasus baru plus lama dibagi populasi kali 100%, tapi kalau incidence rate kasus baru saja atau lama saja dikali 100% ya. Oke. Nah, keempat adalah uji diagnostik ya. Uji diagnostik sudah kita tulis tadi ya. Uji diagnostik